Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kuliah pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelistrikan jantung ya. Nah, pembahasan kali ini akan menyinggung efek dari sistem saraf otonom terhadap kelistrikan dari jantung. Nah, otomatis kita akan mereview sedikit tentang sistem saraf otonom ya. Kita tahu dia dibagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk simpatis sendiri dia punya akses menuju ke jantung itu melalui nerve ending yang langsung ke jantung ya, di mana neurotransmitternya adalah norepinefrin. Kemudian juga simpatis ini bisa mempengaruhi jantung lewat efek dari epinefrin yang dihasilkan oleh glandula suprarenal. Jadi simpatis ini punya persarafan menuju glandula suprarenal. Di situ dia bisa mengatur sekresi dari epinefrin ya. Kita tahu bahwa simpatis ini dia punya reseptor yang dikenal dengan adrenergic reseptor ya, alfa 1, alfa 2, dan beta 1, beta 2. Nah, di jantung itu dominan beta 1. Dia hampir ada di seluruh miokardium, termasuk di SA node, AV node, kemudian atrium, kemudian Purkinje, dan ada di ventricle. Jadi beta 1 itu dominan, sedangkan untuk beta 2, alfa 1, dan alfa 2 itu jumlahnya lebih sedikit ya. Untuk parasimpatis, akses dia ke jantung itu lewat nervus vagus, right branch, dan left branch. Nah, dia neurotransmitternya adalah acetylcholine. Untuk right branch mempersarafi SA node, untuk left branch dia ke AV node-nya. Kemudian untuk reseptornya kita kenal sebagai cholinergic receptor, itu ada nikotinik dan muskarinik. Jantung sendiri kebanyakan itu muskarinik reseptor yang M2. Atrial itu dia hanya memiliki sedikit muskarinik 2. Kemudian ventricle itu malah sama sekali tidak memiliki M2 ya. Untuk reviewnya seperti itu, kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana simpatis dan parasimpatis ini mempengaruhi kerja dari jantung ya. Kita gambarkan SA node. Kita akan mulai dulu dengan saraf simpatis ya. Ini ada sebuah reseptor. Ini beta 1 ya. Nah, kemudian nanti norepinefrin atau epinefrin ya diterima di reseptor ini. Kemudian beta 1 adrenergic reseptor ini dia akan berhubungan dengan protein G. Gambarannya seperti ini. Protein G itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada bagian alfa, kemudian ada bagian beta, dan ada bagian gamma. Ketika norepinefrin atau epinefrin datang ya, kemudian dia memberikan sinyal kepada protein G. Protein G nanti merespon dengan bagian alfa ini, dia akan melepas GDP. Jadi di sini itu sebelumnya ada GDP yang menempel di bagian alfa. GDP ini akan dilepas dan GDP ini ditukar dengan GTP. Nah, ketika ini terjadi, bagian alfa ini akan lepas dari beta dan gamma menjadi aktif ya, lepas, kemudian dia akan menuju ke adenilat siklase. Jadi ada protein, di sini ada sebuah protein ya. Ini namanya adalah adenilat siklase. Alfa ini akan menuju ke adenilat siklase. Ya, tentunya bersama GTP. Jadi seperti ini. Ini bulat gini, kemudian di sini ada GTP-nya ya, ini alfa. Nah, dia akan menempel pada reseptor adenilat siklase sehingga adenilat siklase ini akan merubah ATP menjadi CAMP. Gambarannya seperti ini. Ini ATP datang, kemudian dia dirubah menjadi CAMP. Nah, kemudian CAMP ini akan menstimulasi protein kinase A. Jadi di sini akan ada yang namanya protein kinase A. Dia akan terstimulasi oleh adanya CAMP ini. Nah, kemudian si protein kinase A ini akan bertugas melakukan fosforilasi protein. Maksudnya bagaimana? Jadi yang dia lakukan adalah dia akan mengaktifasi kalsium channel. Jadi di sini ada kalsium channel. Kemudian difosforilasi oleh protein kinase A ya. Ini ada fosfatnya difosforilasi sehingga yang terjadi adalah aktifnya kalsium channel ini. Akhirnya kalsium akan influx masuk ke dalam. SA node akan receiving extra cation ya. Ketika ini terjadi, maka resting membran potensialnya akan lebih mendekati ke threshold. Ya, threshold dari SA node. Kita masih ingat thresholdnya sekitar minus 55 mV. Nah, apa yang terjadi? Seperti ini gambarannya.
pada kondisi normal ya, tanpa adanya stimulasi dari simpatis. Nah, jadi ini masih ingat bahwa akan ada kebocoran natrium ya, leaky sodium channel yang masuk, sehingga ini dari minus 60 itu akan menanjak sedikit ke minus 55. Nah, ketika ini terjadi, kemudian akan ada kalsium channel voltage yang aktif, sehingga dia terbuka, maka akan terjadi depolarisasi ya. Setelah depolarisasi, kemudian akan terjadi repolarisasi ya. Nah, repolarisasinya itu karena kalsium channel mulai tertutup dan kalium channel itu mulai terbuka dan terus bocor ya, sehingga terjadi repolarisasi. Jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini terjadi berulang-ulang ya. Jadi seperti ini, gambaran ketika tanpa adanya stimulus dari simpatis. Tapi ketika ada stimulasi dari simpatis, maka gambarannya akan seperti ini. Dia akan mencapai titik threshold lebih cepat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bisa kalian lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 depolarisasi dalam satu rentang waktu. Katakanlah ini dalam waktu 1 menit ya. Katakanlah ini 1 menit saja. Di dalam 1 menit, di bawah pengaruh simpatis akan terjadi peningkatan depolarisasi ya. 1, 2, 3, 4. Dalam 1 menit ada 4 depolarisasi yang terjadi. Sedangkan dalam 1 menit tanpa ada stimulasi dari simpatis hanya akan terjadi 1, 2, 3. Hanya akan terjadi 3 kali depolarisasi. Pengaruh simpatis ini dikatakan meningkatkan heart rate. Nah, efek ini dikenal juga dengan istilah positif chronotropik. Nah, kemudian bagaimana dengan parasimpatis ya? Nah, untuk parasimpatis kita gambarkan dulu di sini. Ini SA note ya. Untuk parasimpatis reseptor neurotransmitternya adalah M2 ya, muskarinik. Sedangkan untuk neurotransmitternya adalah asetilkolin. Ini reseptor M2. Nah, nanti ketika asetilkolin datang ya, reseptor ini akan menerima sinyal tersebut, kemudian memberitahu protein G. Kalau di simpatis, protein G-nya ini merupakan protein G stimulatori. Sedangkan untuk yang parasimpatis, nanti protein G-nya namanya adalah protein G inhibitory. Ada alfa juga, kemudian ada beta, dan juga ada gamma. Nah, ketika bagian alfa ini menerima sinyal dari reseptor M2, kemudian dia seperti biasa, dia akan menuju ke adenilat siklase. Nah, alfa ini akan lepas dari beta dan gamma, kemudian dia ke sini. Kalau parasimpatis di sini, karena dia inhibitory, maka efeknya adalah inhibisi. Maka yang terjadi adalah CAMP itu akan berkurang. Ya, CAMP-nya akan decrease. Ketika CAMP decrease, maka protein kinase A itu akan berkurang aktivitasnya ya. PKA activity akan turun. Kalau protein kinase A itu aktivitasnya turun, maka fosforilasi tersebut akan turun ya aktivitasnya. Maka akan terjadi penurunan fosforilasi. Akhirnya adalah loading dari kation akan turun. Jadi kation yang masuk itu akan turun. Kemudian beta dan gamma ini akan binding dengan kalium channel. Kita gambarkan di sini kalium channelnya. Ini ada kalium channel ya. Nah, beta dan gamma ini akan menstimulasi kalium channel. Ketika kalium channel distimulasi, channelnya akhirnya terbuka, maka akan terjadi efflux dari kalium. Ketika ini terjadi, efeknya adalah penurunan heart rate. Maka efek parasimpatis ini dikatakan sebagai negatif chronotropik. Kenapa bisa menurunkan heart rate? Karena threshold minus 55 mV akan lama tercapainya. Yang pertama karena si kalium ini dibuang terus, ya kan, semakin diaktifasi, semakin banyak channel kalium yang terbuka. Kemudian si efek dari subunit alfa ini dia menghambat fosforilasi sehingga loading kationnya berkurang. Kation yang masuk ke sel ini berkurang sehingga untuk mencapai minus 55 dari minus 60 ya ke minus 55 lama sehingga heart rate-nya dalam 1 menit itu jadi turun. Itu pada SA note ya. Kemudian pada AV note bagaimana? Nah, kalau pada AV node itu ada yang sedikit berbeda. Kalau AV node itu kan hubungannya dengan konduksi. Ketika dia menerima efek dari adrenergiknya, itu akan terjadi peningkatan konduksi. Kalau dia menerima efek dari cholinergic, yang terjadi adalah penurunan konduksi. Nah, penurunan dan peningkatan konduksi ini dinamakan efek drumotropik. Kalau adrenergic ini positif drumotropik. Kalau cholinergic itu negatif drumotropik. Oke, terima kasih. Kalau ada koreksi silahkan di komen.
Kalau ada pertanyaan silahkan di komen ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, selamat pagi.